Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai hidrolisis total. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Widya Permatasari, Nurul Kamaria, Nanda Sylvia, Liza Zatul Jamiliyah, dan Ainul Faidil Irfani. Baiklah, dalam poin pembahasan hidrolisis total ini meliputi poin A yaitu konsep dari hidrolisis total, selanjutnya reaksi hidrolisis total, yang ketiga yaitu sifat garam hidrolisis total, dan yang terakhir yaitu perhitungan pH hidrolisis total. Untuk selengkapnya, saya persilahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hidrolisis total, di mana kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hidrolisis. Menurut Rahmawati et al. 2017, hidrolisis merupakan reaksi anion atau kation atau keduanya dari sebuah garam dengan air. Garam yang mengalami hidrolisis merupakan garam yang berasal dari komponen asam lemah dan basa lemah yang bereaksi dengan air. Jadi, hidrolisis total itu adalah proses penguraian garam oleh air yang terjadi secara sempurna, yaitu garam yang berasal dari komponen asam lemah dan basa lemah. Kemudian sifat garamnya baik asam atau basa dari larutannya itu bergantung pada nilai Ka dan Kb untuk ion-ion yang terhidrolisis. Saya Ainul Faidil Irfani, NIM 83 akan membahas reaksi garam hidrolisis total. Nah, reaksi garam hidrolisis total itu hanya terjadi apabila senyawa asam lemah dan basa lemah direaksikan dengan air, maka terhidrolisis sempurna atau mengalami hidrolisis total. Contoh, pada garam CH3 COONA4. Nah, CH3 COONH4 itu disusun oleh dari CH3 COO min plus NH4 plus. Nah, reaksinya yaitu CH3 COO min plus H2O menjadi CH3 COOH plus OH min. Dan contoh yang kedua yaitu NH4CN. Nah, NH4CN itu disusun oleh NH4 plus EQ plus CN min. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kan minnya yang pertama, sekarang minnya yang pertama lalu plus. Nah, kalau sekarang itu plusnya yang pertama dan min sama. Dari asam lemah dan basa lemah juga. Nah, reaksinya itu seperti di bawahnya itu. NH4 plus EQ plus H2O itu reaksinya menjadi NH4OH EQ plus H plus EQ atau aqua. Mungkin sampai sini sekian dari saya. Jelaskan sifat garam, kemudian contoh sifat garam, dan contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Sifat
itu bergantung pada nilai Ka dan Kb. Misalnya Ka kurang dari Kb itu bersifat basa karena asam lebih lemah daripada basa. Jika Ka lebih dari Kb itu bersifat asam karena asam lebih kuat daripada basa. Jika Ka sama dengan Kb itu bersifat netral karena asam dan basa itu berasal dari sama-sama lemah. Kemudian contoh sifat garam itu seperti yang ada di slide ini. Contoh 1 itu NH4CN memiliki nilai KaHCN sama dengan 6,2 kali 10 min 10 dan KB-nya KBNH3 sama dengan 1,8 kali 10 min 5. Maka dapat diketahui Ka-nya HCN 6,2 kali 10 min 10 dan KBNH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5. Dijawab NHCN dan terionisasi sebagai berikut. Nah, sudah dapat direaksikan ternyata karena nilai Ka dan Kb-nya dari soal tersebut itu menandakan bahwa Ka lebih kecil dari Kb sehingga bersifat basa. Kemudian contoh garam dalam kehidupan sehari-hari itu aluminium fosfat, di mana aluminium fosfat ini digunakan dalam penjernihan air. Aluminium fosfat ini dia berasal dari asam lemah dan basah lemah sehingga mudah larut dalam air dan digunakan sebagai penjernihan air. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perhitungan pH hidrolisis total. Tadi telah dijelaskan bahwa garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah di dalam air dapat mengalami reaksi hidrolisis total. Maka perhitungan pH garam hidrolisis total tidak bergantung terhadap konsentrasi dari garam tersebut. Hal ini dikarenakan karena kedua zat penyusunnya, anion asam lemah dan kation basa lemah, terhidrolisis menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga harga pH larutan tergantung harga Ka dan Kb. Jika Ka sama dengan Kb, maka pH sama dengan 7, garam bersifat netral. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka pH kurang dari 7, garam bersifat asam. Dan jika Ka kurang dari Kb, maka pH lebih dari 7, garam bersifat basa. Rumus dari perhitungan pH hidrolisis total, apabila Ka lebih besar dari Kb, harga H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb, dapat diketahui pH-nya sama dengan min log harga H+. Apabila Kb lebih besar dari Ka, maka harga OH- sama dengan akar Kw kali Kb per Ka. Keterangannya yaitu Kw merupakan tetapan kesetimbangan air dengan harga 10 pangkat min 14, Ka merupakan tetapan ionisasi asam lemah, dan Kb merupakan tetapan ionisasi basa lemah. Contoh soal dari perhitungan pH hidrolisis total yang pertama yaitu pH dari 10 ml larutan HCOONH4 0,2 molar jika KaHCOOH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 dan KBNH4OH sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 adalah. Penyelesaiannya dapat dituliskan garam HCOONH4 berasal dari HCOOH dan NH4OH. HCOOH merupakan asam lemah dan NH4OH merupakan basa lemah, sehingga garam tersebut mengalami hidrolisis total. Apabila ditinjau dari nilai Ka dan Kb, maka Ka lebih besar dari Kb, maka dapat disebutkan garam nanti akan bersifat asam. Oleh karena itu, harga H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb dihasilkan akar 10 pangkat min 13, nilainya yaitu 10 pangkat min 6,5. Maka pH min log dari harga H+ sama dengan min log 10 pangkat min 6,5 sama dengan pH 6,5. Jadi pH larutan HCOONH4 0,2 molar adalah 6,5 atau garam bersifat asam.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu 100 ml larutan HCOOH 0,1 m dengan pH 3 dicampur dengan 100 ml larutan NH3 0,1 m dengan pH 12. Yang ditanyakan adalah berapakah pH campuran yang terbentuk. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang HCOOH terlebih dahulu, di mana HCOOH pH-nya adalah 3. Di mana untuk H+ sama dengan akar dari M dikali Ka. H+ sama dengan 10 pangkat min 3 sama dengan akar dari 0,1 dikali Ka. Sehingga diperoleh Ka yaitu 10 pangkat min 5. Selanjutnya NH3 dengan pH 12. Di mana mendapatkan pOH sama dengan 2 dengan rumus OH min sama dengan akar dari M dikali KB. OH min sama dengan 10 pangkat min 2 sama dengan akar dari 0,1 dikali dengan KB, sehingga memperoleh hasil KB sama dengan 10 pangkat min 3. Karena di sini nilai Ka lebih kecil daripada nilai KB, maka bersifat basa. Di sini diperoleh HCOOH plus NH3 sama dengan HCOONH4. Selanjutnya kita akan mencari pH campurannya. Di sini konsentrasi ion dari H+ yaitu sama dengan akar dari KW atau tetapan kesetimbangan air, yaitu yang merupakan 10 pangkat min 14 dikali Ka atau tetapan hidrolisis per KB, sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 3, sehingga akar dari 10 pangkat min 16 yang diperoleh. Kemudian akar dari 10 pangkat min 16 yaitu 10 pangkat min 8, sehingga pH yang diperoleh adalah 8. Jadi kesimpulannya pH larutan HCOO NH4 0,2 m adalah 8. Selanjutnya di sini saya akan bahas soal yang terakhir atau soal yang ketiga. Jika diketahui Ka larutan CH3COOH adalah 10 pangkat min 10 dan memiliki molaritas sebesar 0,1 m, maka hitunglah pH larutan CH3COOH. Di sini yang ditanyakan adalah pH dari CH3COOH. Di sini diketahui bahwa Ka sama dengan 10 pangkat min 10 dengan molaritasnya 0,1 m. Sehingga yang dicari adalah konsentrasi dari ion H+ ini sama dengan akar dari Kw atau tetapan kesetimbangan air dikali Ka, tetapan hidrolisis per Kb, sama seperti rumus sebelumnya, sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 5, sama dengan akar dari 10 pangkat min 19. Akar dari 10 pangkat min 19 yaitu 10 pangkat min 9,5. Di sini pH sama dengan min log dari H+. Min log dari H+ ini adalah min log 10 pangkat min 9,5. Sehingga pH di sini yang diperoleh adalah 9,5. Jadi pH larutan dari CH3COOH adalah 9,5. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pemaparan materi hidrolisis total. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruannya, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.